Era baru AC Milan mulai menunjukkan hal positif di bawah tangan dingin Paulo Fonseca. Pelatih asal Portugal ini sukses mengubah filosofi permainan membosankan Stefano Pioli dengan beralih ke permainan agresif. Buktinya dalam 2 pertandingan Rossoneri berhasil mengantongi Manchester City dan Real Madrid. Manajemen bakal terus memberikan dukungan dan menuruti permintaan Fonseca di bursa transfer. Sejumlah pemain anyar sudah resmi bergabung dan sebagian lagi dirumorkan bakal menyusul. Cetak Gol coba merangkum rumor transfer AC Milan di bawah asuhan Paulo Fonseca sebagai berikut. Gebrakan besar AC Milan bersama Paulo Fonseca. AC Milan resmi mengakhiri kontrak kerjasama dengan Stefano Pioli di akhir Mei kemarin. Pelatih berkepala pelontos ini pergi dari San Siro dengan nama yang sudah tercoreng. Pasalnya, Pioli gagal membawa AC Milan meraih satupun trofi bergengsi di musim 2023-2024 lalu. Manajemen langsung membidik beberapa pelatih anyar yang punya reputasi bagus. Pasukan merah hitam sempat memasukkan nama Roberto De Zerbi, Thiago Motta, dan Antonio Conte. Akan tetapi, ketiga pelatih ini menolak tegas menukangi skuad Rossoneri. Conte justru menerima pinangan dari Napoli karena digaji fantastis. Ex-pelatih dari Tottenham Hotspur ini menjadi pelatih termahal Serie A dengan rata-rata upah sebesar 8 hingga 9 juta euro per musim. Gagalnya Conte menukangi AC Milan juga mampu menjaga nama baiknya. Bagaimana tidak, fans Inter Milan tentunya bakal sakit hati melihat pemain kesayangannya memimpin klub rival. Publik Giuseppe Meazza sudah menganggap Conte sebagai pahlawan Nerazzurri. Di bawah tangan dinginnya, sang pelatih sukses menyulap Inter Milan jadi klub bergelimang trofi. Penolakan banyak pelatih merupakan buntut dari manajemen yang mengambil keputusan terburu-buru. Arrigo Sacchi sudah mengingatkan petinggi klub untuk tetap mempertahankan Pioli. Legenda Rossoneri ini mengatakan Pioli masih layak dipertahankan. Pasalnya, pelatih kelahiran Parma ini punya pengalaman membawa AC Milan meraih 1 titel dan juga memainkan permainan indah. Namun, manajemen tetap ngotot berpisah dengan Pioli demi masa depan klub. Hanya saja mereka menghargai sang pelatih yang telah berjasa besar membawa AC Milan Scudetto. Oleh sebab itu, Rossoneri nggak menggunakan istilah pemecatan melainkan perpisahan. Istilah perpisahan ini digunakan untuk memberikan penghormatan kepada Pioli. Pihak klub bahkan bersedia memberikan biaya kompensasi sebesar 11,5 juta euro. Kalau dirupiahkan, Pioli dapat biaya kompensasi besar senilai 194 miliar rupiah. Kursi kepelatihan AC Milan pun jatuh kepada pelatih asal Portugal yakni Paulo Fonseca. Mantan pelatih AS Roma ini diikat kontrak selama 3 tahun hingga 2027 yang akan datang. Hadirnya Fonseca justru bukan menjadi kabar yang baik untuk publik San Siro. Para penggemar menolak tegas karena kurang yakin sang pelatih bisa membawa kebangkitan AC Milan. Pengamat sepak bola Italia Franco Ordin mengkritik keras ditunjuknya Fonseca. Dia merasa manajemen telah mengulangi kesalahan yang sama saat mendatangkan Marco Giampaolo. Saat itu sang pelatih kurang cocok dengan gaya bermain Rossoneri dan hanya bertahan selama 3 bulan. Arrigo Sacchi juga menyebut Fonseca bukanlah pelatih yang tepat untuk Rossoneri. Fonseca menjadikan kritikan sebagai motivasi dirinya yang optimis bisa membawa AC Milan bangkit. Pelatih kelahiran Mozambik ini langsung meminta manajemen untuk mendatangkan sosok striker. Alvaro Morata. Permintaan Fonseca langsung dituruti oleh manajemen Rossoneri. Secara mengejutkan, Alvaro Morata menjadi pembelian pertama Rossoneri dari Atletico Madrid seharga 13 juta euro. Ex pemain Real Madrid ini sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Morata diperkirakan akan menerima gaji sebesar 5 juta euro atau 63 miliar rupiah per musim. Kepindahan Morata ke San Siro disebabkan karena sang bomber mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Publik Wanda Metropolitano sering menjulukinya sebagai striker mandul. Padahal di musim lalu Morata sukses mencetak 21 gol dari 48 pertandingan. Koke selaku rekan satu tim membenarkan Morata selalu diperlakukan kejam dan kurang adil. Koke mengatakan Morata kerap dijadikan kambing hitam atas kehancuran Atletico Madrid.
Dia bilang sang pemain selalu menjalani masa-masa yang sulit baik di klub maupun tim nasional. Perlakuan ini berbeda jauh saat Morata mendapatkan sambutan hangat bersama AC Milan. Kepercayaan diri sang pemain langsung meningkat dan menyebut Rossoneri sebagai klub yang tepat. Kehadiran Morata diharapkan bisa membawa pengaruh yang baik untuk para pemain muda. Striker kelahiran Madrid ini berjanji akan terus memberikan performa terbaiknya untuk Rossoneri. Strahinja Pavlovic. Gak cuma perkuat sektor serang, Fonseca juga fokus membenahi pertahanan. Pelatih berusia 51 tahun ini berpendapat jika pertahanan AC Milan masih cukup rapuh dan harus kebobolan 49 gol. AC Milan pun sukses mendatangkan Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg seharga 18 juta euro. Fonseca merasa Pavlovic bakal menjadi pembelian yang tepat untuk menambal sektor pertahanan. Bersama RB Salzburg, Pavlovic berhasil memainkan 37 pertandingan dengan catatan 4 gol dan 3 assist. Bek kelahiran Sabak ini juga kerap dimainkan di sejumlah pertandingan penting Liga Champions. Pelatih timnas Serbia Dragan Stojkovic memuji keputusan AC Milan mendatangkan Pavlovic. Dia mengatakan sang pemain punya kegigihan yang luar biasa saat dipercaya tampil. Pavlovic menganggap AC Milan sebagai klub yang tepat untuk dirinya berkembang. Pemain 23 tahun ini bahkan rela menolak pinangan dari klub besar seperti Chelsea dan Newcastle United. Padahal kedua klub Liga Inggris ini memberikan penawaran sebesar 25 juta euro. Di sisi lain, hadirnya Pavlovic juga akan menggantikan peran Simon Kjær yang memutuskan hengkang di akhir musim lalu. Sang pemain menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk angkat kaki dari San Siro. Alex Jimenez. AC Milan juga nggak lupa memboyong darah muda untuk meregenerasi sektor pertahanan. Rossoneri mengambil bintang potensial dari Akademi Real Madrid yakni Alex Jimenez. Pemain berusia 19 tahun ini resmi dipermanenkan AC Milan dengan mahar 5 juta euro atau 63 miliar rupiah. Jimenez sebelumnya sudah pernah dipinjam Rossoneri pada musim lalu. Kedatangan pemain kelahiran Leganes ini kembali meneruskan tradisi AC Milan mendatangkan pemain dari Madrid Shop. Pasalnya, para pemain Los Blancos sudah terbukti gacor membela Rossoneri. Performanya diharapkan seperti Brahim Diaz yang selama 3 musim menjadi andalan. Hadirnya produk Akademi La Fabrica ini juga bakal menambah kedalaman di sektor bek sayap Rossoneri. Bakat potensialnya bisa diandalkan untuk menjadi pelapis utama Theo Hernandez. Kualitas Jimenez sebagai wonderkid berbakat bahkan sudah diakui langsung oleh media The Athletic. Pemain kelahiran 2005 ini disebut sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki La Fabrica. Berposisikan sebagai bek sayap, Jimenez punya kemampuan paket lengkap yang bisa diandalkan. Kecepatannya akan sangat berguna untuk mempertajam sisi kiri serangan Rossoneri. Bukan hanya lincah, Jimenez juga jago meliuk-liuk dengan gocekan bolanya yang lengket. Wajar jika Zlatan Ibrahimovic langsung memprediksi sang wonderkid bakal tampil gacor. Penasihat senior AC Milan ini berani optimis Jimenez akan menyamai permainan dari Theo. Yusuf Fofana. Yusuf Fofana juga menjadi salah satu incaran Rossoneri untuk mengisi posisi gelandang. Pemain asal Prancis ini dianggap cocok dengan gaya permainan Rossoneri. Fofana punya kemampuan mengolah bola dan intercept yang sangat baik. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, tim kota Milan ini sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Fofana dikabarkan telah menyepakati gaji 3 juta euro dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Saat ini, skuad Rossoneri hanya tinggal menunggu kesepakatan dengan petinggi AS Monaco. Manajemen Rossoneri telah mengajukan penawaran senilai 14 juta euro. Namun AS Monaco masih belum menyetujuinya karena penawaran yang nggak sesuai harga. AC Milan nggak menyerah dan siap menaikkan penawaran sebesar 20 juta euro. Apabila gagal, Rossoneri mencari alternatif lainnya dengan mengincar Adrien Rabiot dan Ricard Rios. Rabiot sendiri berstatus bebas transfer karena kontraknya di Juventus sudah berakhir di awal Juli kemarin.
Emerson Royal. Selain sektor gelandang, AC Milan juga ingin memperkuat di sisi kanan pertahanan. Rossoneri nggak punya banyak bek sayap kanan berkualitas yang bisa diandalkan. Alessandro Florenzi yang dijadikan sebagai pelapis justru mengalami cedera ligamen di musim lalu. Alhasil, pemain asal Italia ini harus absen 35 pertandingan dan baru akan kembali pada bulan April 2025. Sementara Davide Calabria yang menjadi pilihan utama justru tampil angin-anginan. Kapten Rossoneri ini bahkan gak dibawa Luciano Spalletti di Euro 2024 untuk membela timnas Italia. Manajemen AC Milan justru gak menutup pintu untuk mendepak Calabria di musim panas ini. Pemain 27 tahun ini bakal ditukar Rossoneri untuk menggait Tammy Abraham. Jika Calabria dilepas, Rossoneri diprediksi akan memaksa Pierre Kalulu tampil sebagai bek sayap kanan. Padahal pemain asal Prancis ini lebih nyaman bermain sebagai bek tengah. Oleh karena itu, Rossoneri ingin mendatangkan Emerson Royal untuk menambal krisis bek sayap kanan. AC Milan dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur. Penawaran Rossoneri disebut hampir mendekati bandrol 20 juta euro yang diminta oleh skuad The Lily White. Skuad merah hitam dilaporkan harus merogoh kocek 17 juta euro beserta bonusnya. Emerson sendiri memang sudah nggak betah di Tottenham Hotspur usai kalah saing dari Pedro Porro. Pemain asal Brazil ini diprediksi akan menjadi pilihan utama Paulo Fonseca di sisi kanan pertahanan. Manu Kone. AC Milan diprediksi sudah menyiapkan target alternatif jika gagal mendapatkan Yusuf Fofana. Rossoneri disebut mengalihkan perhatian ke Manu Kone dari Borussia Mönchengladbach. Pemain asal Prancis ini sebenarnya hampir bergabung ke Rossoneri pada 2021 yang lalu. Sayangnya transfer Kone ke San Siro gagal karena lebih dulu dibajak oleh Mönchengladbach. Pemain 21 tahun ini kembali ingin dibawa manajemen Rossoneri untuk menambal lini tengah. Namun AC Milan harus menyiapkan mahar cukup mahal sekitar 30 juta euro atau 532 miliar rupiah. Bandrol ini terbilang jauh lebih mahal dari harga pasaran Kone yang hanya berkisar 300 miliar rupiah. Meskipun begitu, AC Milan diprediksi akan tetap mengejar sang pemain. Pasalnya, Kone punya skill paket lengkap walaupun berposisi sebagai gelandang bertahan. Ex-pemain dari Toulouse ini punya gocekan bola yang lebih lincah dilengkapi tackle akurat untuk bertahan. Selain itu, akurasi umpan Kone juga gacor karena punya statistik 85,4% umpan sukses. Selain menjadi gelandang bertahan, dia juga fleksibel bisa dimainkan lebih menyerang. Sang pemain bisa mengisi peranan gelandang serang untuk menjadi pelapis Christian Pulisic. Kehebatan Kone sempat disanjung habis-habisan oleh Adi Hutter. Ex-pelatih Mönchengladbach ini menyebut sang pemain punya potensi menjadi gelandang hebat. Namun AC Milan harus bergerak cepat jika ingin mendatangkan Kone. Pasalnya Liverpool juga berhasrat menggait sang pemain untuk menambah kedalaman di lini tengah. Lazar Samardzic. Untuk menyolidkan sektor lini tengah, AC Milan membidik Lazar Samardzic dari Udinese. Matteo Moretto mengatakan Rossoneri menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Jurnalis Italia ini berpendapat AC Milan kepincut mendatangkan Samardzic karena menjadi andalan Udinese musim lalu. Dari 34 laga, sang pemain sukses mencetak 6 gol dan 2 assist. Gianluca Nani selaku direktur olahraga Udinese sebenarnya enggan menjual Samardzic. Namun dirinya terbuka apabila ada klub yang mengajukan penawaran mencapai 25 juta euro. Gianluca Nani dianggap sebagai pemain penting Udinese yang membawa pengaruh besar. Samardzic sendiri juga menunjukkan minatnya berseragam merah hitam. Pemain 22 tahun ini bahkan menolak tawaran Lazio dan Fenerbahce demi merapat ke San Siro. Kehadiran Samardzic juga menjadi kabar bagus untuk Paulo Fonseca. Sang pelatih bisa mengandalkan Samardzic di berbagai sektor karena posisinya yang fleksibel. Pemain kelahiran Berlin ini juga bisa bermain lebih ke depan sebagai gelandang serang. Meninggalkan formasi bertahan ke menyerang.
Paulo Fonseca diprediksi akan langsung tancap gas memainkan skema menyerang di Rossoneri. Dengan formasi 4-2-3-1, sang pelatih bakal menyulap AC Milan menjadi tim penguasaan bola. Pelatih asal Portugal ini sangat berambisi anak asuhnya lebih mendominasi pertandingan dibandingkan lawan. Fonseca dilaporkan memaksa pemain AC Milan terus berlatih umpan 1-2. Bukan cuma itu, sang pelatih juga ingin Rossoneri lebih nekat dalam merebut bola lawan. Fonseca diprediksi ingin mengubah AC Milan menjadi tim yang jago melakukan pressing. Perubahan strategi ini disambut hangat oleh para supporter fanatik pasukan merah hitam. Pasalnya, tifosi Rossoneri sudah bosan dengan filosofi permainan gaje asuhan Stefano Pioli. Fabio Capello bahkan sampai geram dengan strategi bertahan milik pelatih berkepala botak ini. Sementara itu, Arrigo Sacchi selaku legenda Rossoneri menilai Pioli bikin pemainnya kebingungan. Pasalnya, taktik pelatih kelahiran 58 tahun ini sering berubah hingga menghilangkan kerja sama tim. Sementara itu, taktik Fonseca langsung terbukti usai mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0. Los Blancos asuhan Carlo Ancelotti nggak berdaya menghadapi gempuran Rossoneri. AC Milan mendominasi permainan dengan 52% penguasaan bola atas Real Madrid. Rossoneri bahkan lebih gacor mengancam gawang Los Blancos dengan 11 tembakan. Sementara anak asuh Don Carleto cuma sanggup melepas 8 tendangan ke gawang AC Milan. Itulah ulasan rumor transfer AC Milan di bursa transfer musim panas. Bagaimana pendapatmu? Apakah skema taktik Paulo Fonseca bakal langsung nyetel dengan para pemain barunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.